ada tuh nama phrase-nya kita sebut pali-pali. If you cannot change the system, you have to play with the system. Asik, masuk banget musik. Good morning ladies and gentlemen. Welcome back to Dixie with me Chon Tutorial. Sarah Tobing. Kita tidak sendiri seperti biasa, tapi kita kedatangan oleh aku sebenarnya ngefans banget sama beliau. Kenapa tuh? Karena aku menonton perjalanan beliau dari episode 1 sampai episode di mana dia tereliminasi. Oh ya. Kita Siapa itu? Sambut saja Safira Putri. Halo semua. Oh my God, such an honor to have you here. Gue sih tegang ya karena gue takut serangan tolol tiba-tiba. Nah depan itu lu kalau serangan tolol depan dia punya segala hak untuk nempeleng. Jangan nempeleng, kasih solusi aja. Thank you. Kita hari ini kedatangan beliau yang baru saja lulus ya. Yes, betul Baru saja sekali. lulus. Congrats. Congratulations. Terima kasih, Kak. How was the graduation? Gimana ya, kayak lega aja sih Kak. Jadi tuh aku pas datang udah kayak akhirnya datang juga ini momennya. Akhirnya datang udah juga. bertahun-tahun. Emang berasa lama banget pas lagi belajar. Kerasa berat banget sih Kak. Kerasa Ya. lama dan berat. Ya iya sih kayak majornya double degree ya. Kamu ngambil computer science sama bisnis ya? Iya Crazy. betul. Di Korean apa sih KAIS itu KAIS. kepanjangan dari apa? Korea Advanced Institute of Science and Technology. Why KAIS? Damn. Itu karena kan sebenarnya aku SMA juga di Korea ya Kak. Jadi itu saat itu aku mikir oke, udah di luar ini, udah beasiswa ini, ayo kita cari beasiswa lagi untuk S1 gitu di luar. Oke. Sempet mikir-mikir apa mau ke benua lain, apa Oke. ke Korea juga. Tapi pas dipikir lagi kan waktu itu juga COVID. Terus kok Korea udah mulai kayak rumah, karena kan ngerintis juga kan Oh, pas iya, aku iya. pertama ke sana. Pas Aha. pindah, alhamdulillah diterima di KAIS, orang-orangnya welcoming, komunitasnya kayak ketemu yang pas aja deh. Jadi akhirnya udah beasiswa juga. Iya, So iya. kalau aku So why part not? time, so why not? Iya betul sekali. Dan kebetulan kalau misalnya kita menilik ya kebiasaan-kebiasaan adik-adik Gen Z ini mau berkarir dimanapun bidangnya atau mengejar cita-cita atau mengejar edukasi pasti butuh yang satset. Gimana masuk? Semua serba Masuk. cepat. Semua serba cepat ya. Kenapa Masuk perlu ya? afirmasi? Gue butuh validasi dari orang di sini Oke, gimana? masuk. ya. Masuk, Sar, masuk. Oke. What's the topic for today, lady? In this economy semua dilakuin Gen Z. Wow, setuju banget itu. Multitasknya kenceng ya. Kalau kamu di sana kegiatannya seperti apa, Neng? Kan karena di sana belajarnya itu kayak orang gila ya. Setuju. Gimana kamu tuh manage waktu atau how do you do your hobbies gitu misalnya? Jadi tuh Silakan. kayak di Korea tuh ada bukan pepatah sih, kayak Pepatah. ada kata gitulah. Namanya gatseng. Gatseng tuh berarti itu tuh kepanjangan dari kayak apa ya, kayak seseorang yang hidupnya tuh beneran ambis to the max tapi in a good way. Jadi apapun tuh dia lakukan, Oke. dia kerjakan. Nah banyak kan anak-anak di sana tuh teman-teman aku gatseng semua Kak. Jadi tuh bukan pinter akademis aja, tapi banyak temanku yang semisal dulu atlet renang. Oke. Jadi dia jadi kapten tim renang KAIS juga. Ada yang juga di dance club. Setiap Wow. malam setelah kuliahan dia latihan dance, K-pop untuk performance. Kayak nggak ada yang gabut gitu. Pasti kalau udah selesai kuliahan pasti melakukan suatu, mau organisasi, mau hobi ya. Secara gak langsung aku jadi kayak, wah ini gue ngapain ya? Kayak gue juga harus Nggak kayak boleh ketinggalan nih gue. Tapi jadi bagus sih, jadi motivasi. Akhirnya kalau aku sih di luar akademis, aku pun sendiri tipe yang play hard, work hard. Iya. Jadi kalau udah belajar seharian, aku tuh dulu punya band sendiri. Ben ngapain nih Ben? Ngeband? Ngapain nih? Iya, aku Ngapain? tuh ya Kak, jadi aku Genjreng apa? Kamu main itu? apa? Coba What do you kasih tahu play? aktivitas Gimana? ngeband. kalau dari SMA sebenarnya aku juga di band. Aku tuh dulu vokalis. Iya. Sama vokaler. Let's Vokaler go. nggak tuh? Saya apa? Saya nggak tahu. Kamu nyanyi apa? What's the genre? Sukanya lagu apa yang dinyanyiin? Macem-macem sih Kak. Dulu tuh pas SMA aku tuh di band akustik. Jadi tuh banyakan tuh yang kayak jazz, Iya. R&B atau misal kadang-kadang yang agak ngerok dikit. Tapi pas kuliah itu aku banyakan yang kayak pop rock, punk rock, oke. terus kadang yang alternatif. Karena teman-temanku tuh juga orang yang band banget. Jadi dia tuh pengen aku nyobain berbagai macam genre karena Oke. instrumental seru kan katanya.
Iya, jadi waktu itu suka akhirnya kita perform festival sekolah dan segala macem gitu-gitu. Oh, itu berarti Aktif banget nih perempuannya. Gue Bener. impress sih dari tadi dengerin dia ngomong. apakah Ibu Chanti, ini pertanyaan untuk vokalis-vokalis di sebelah saya ya. Ketika membuat sebuah lagu gitu, apakah teknik menghafal itu menjadi salah satu skill yang harus dilatih Bu Chanti? Ya iya dong, kalau misalnya lo gak ngafalin lirik lo mau nyanyi gimana? Ah ya, that's a good Setuju. question. That's Iya that's a good answer. Karena gini, ada satu scene di COC yang menurut gue mind blown banget. Scene di mana peserta itu harus menghafal 100 lukisan yang dilukis oleh siapa, dilukisnya di mana, dibuatnya tahun berapa, dan mereka meninggal karena apa. Ya, Hah? Sampai meninggal karena iya apa? pokoknya kamu tuh harus menghafal sebanyak mungkin informasi yang di situ kan. Iya betul, semua tanggal-tanggal, tahun, negara, pelukis segala macam. Pertanyaan. Silakan Bu. Apakah semuanya benar 100-100 itu? Ada- Sorry banget, aku belum nonton. Jadi tuh konsepnya, jadi tuh sebenarnya pas kita disuruh menghafal, kita tuh coba dikasih instruksi, nih ada 100 lukisan, ini semua hafalin. Tapi gak dikasih tahu tuh tipe soalnya tuh kayak apa Kak. Ya. Ya. Jadi tuh pas aku nyampe di arena, ya aku bismillah aja. Dan ternyata tuh soal-soal tuh kayak misalnya lukisan mana yang berasal dari Amerika, atau lukisan mana yang waktu dibutuhkan untuk melukisnya itu sekitar 5 tahun. Jadi kita tuh dari informasi kartu kita harus ngitung dulu, terus inget-inget yang mana aja, terus baru milih. Jadi aku agak shock juga sebenarnya pas sampai ya di carry Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang saya sudah simpan dari tahun lalu. Dari tahun lalu nih, kalau gue ketemu sama peserta COC, gue harus nanya pertanyaan ini. Udah siap-siap. Coba. Apa tuh? Apa tuh? Gimana sih Neng caranya Neng? Soalnya kalau gue di situ ya, kalau misalnya gue terpilih dari perwakilan Institut Kesenian Jakarta, ikutan sekolah gue ini dari SMA kan? Apa? Maksudnya ini tuh perwakilan SMA gitu gak Ini sih? kuliah. Oh kuliah, berarti perwakilan Universitas. IKJ gitu. Terus gue ikutan COC, disuruh lah karena itu kan bidang gue nih, lukisan. Gue mendingan tembak aja saya di jidat deh bang gitu. Kayak saya gak tahu. Nih saya mau nanya, ini gimana caranya lo bisa sampai menghafal ribuan informasi yang tertera? Sebenarnya kayaknya campuran strategi sama kebiasaan deh Kak. Karena tuh aku Gimana? karena kan aku anak teknik juga. Terus tuh aku tuh dari kecil memang suka kayak storytelling gitu. Oke. Dan aku juga suka musik, suka art. Jadi Oke. kadang pas aku lagi, kebetulan aku juga alhamdulillah waktu itu sempat exchange juga dan segala macam. Pasti aku pakai uang hasil part time aku tuh untuk jalan-jalan. Jadi aku Oke. suka ke museum dan segala macam. Nah jadi tuh pas aku hafalin, aku tuh lebih membayangkan di atas aku ngafalin angka ya. Karena mungkin aku terbiasa angka karena jurusan aku. Tapi dari situ aku kayak storytelling misalnya. Oh biasanya tuh pelukis-pelukis dari Jerman itu dia suka kayak gini. Iya, terus misalnya kan kadang tuh ada beberapa lukisan ternama dari pelukis yang sama kan. Jadi aku pikir aja, oh biasanya pelukis misalnya Van Gogh, dia itu biasanya identiknya kayak gini. Terus nanti aku buat cerita tuh per timeline. Jadi siapa yang paling cepet, siapa yang paling belakang. Jadi aku kayak gabung-gabungin aja gitu poinnya pas storytelling. Paham. Gila sih tapi. Jadi dibikin sebuah cerita. Betul. Iya loh. Untuk mengingat sesuatu harus dirunutkan ceritanya sendiri. Kamu membutuhkan berapa lama Neng untuk ngebikin cerita dari 100 pelukis? Sumpah iya lagi dengan waktu yang limited. Kamu kan bilang storytelling. Gimana caranya kamu bikin 100 cerita? Iya, cuma tuh aku juga main ke probabilitas sih Kak. Jadi Apaan tuh? Hey. jadi tuh kan kalau Terus jadi kan ada 100 lukisan dan ada beberapa lukisan yang memang dilukis oleh orang yang sama karena banyak yang terkenal dari pelukis itu misal oke. Van Gogh ada beberapa lukisan atau mungkin ada negara tertentu yang lukisan itu lebih banyak dari negara lain. Oke. Ya jadi kalau kita pakai probabilitas kemungkinan besar nanti pertanyaan yang bisa keluar dari 100 lukisan itu ya lebih besar peluang yang lebih banyak dong lukisannya. Wah gila. Jadi yang aku prioritasin pas aku hafalin ya yang lebih besar Lebih dulu. Nanti setelahnya baru yang detail-detail. Walaupun pas udah di arena ternyata Meledak. mereka nanyanya tuh yang kecil-kecil yang gak ada banyak. Mereka udah Jadi tahu. mereka tahu nih kayaknya anak-anak nih juga ikutin probabilitas nih. Untung aku baca juga yang detail karena lebih sedikit kan jadi lebih mudah kan Iya. ingatnya.
Panitia di belakang panggung, lo kira lo pinter? Hah? Panitia nih lebih pinter dari lo. I'm 10 steps ahead. I'm 10 steps ahead. Sumpah gue tuh jadi penasaran sebenarnya. Lu harus nonton. Itu Bukan, gue penasaran Kenapa? sebenarnya kayak ini orang pinter banget ya. ya. Amin. Kayak- Amin. Gue tuh penasaran pas kecil. Nah, karena gue parenting. Tips Gaspol. parenting dong kak. Gitu. jujur kayak diapain sih sama orang tua lu? Kayak apa? Gimana cara mereka parenting seorang Safiera ini? Sebenarnya tuh kayak banyak banget, cuma kayaknya 2 hal yang melekat yang masih aku bawa sampai sekarang tuh yang pertama tuh eksplorasi. Ya, oke. Jadi kalau masih kecil kan kita butuh arahan ya. Iya, Jadi iya. sebisa mungkin orang tua aku mampu, aku diekspos ke banyak hal. Jadi Oke. kalau ada apa-apa pasti mereka tuh investnya selalu untuk pendidikan. Ya. Oke. Jadi kayak untuk apa-apa hemat, tapi pokoknya kalau pendidikan harus yang Ya. sebisa mungkin lah untuk kita. Yang kedua tuh disiplin sih. Karena yang aku belajar juga pas aku keluar ke Korea, menurut aku tuh orang pintar itu pasti bisa dikalahkan sama orang yang disiplin dan kerja keras. Catat sih. Iya. Aku Jadi setuju. kayak aku tuh lebih takut. Aku tuh bukan takut sama orang yang jenius, tapi sama orang yang pekerja keras. Oke. Tapi in a smart way ya, jangan kerja keras berat-berat tapi you don't play the game right, kan in this economy harus In this ngikut ya. Iya. Takutnya udah Play kerja smart. kerja keras, kerja kuning. Enggak bijak. Enggak. Capek Enggak bisa. Kuningan ini. Nggak bisa. Kamu tadi bercerita banyak juga selain kamu belajar seperti kuda di sana kan. Kamu juga menghabiskan waktu untuk itu mah tadi ini ya pas kamu menceritain waktu jadi anak band ya Neng. Tapi kalau misal kamu nggak belajar, kamu di sana ngapain? Aku What is your hobby? Aku ngeband, aku juga ngonten, aku juga magang di lab riset. Semuanya produktif loh. What Itu do sih you- kalau lagi kayak aktivitas yang sebenarnya tidak berfaedah gitu. Apa sih? Nggak semua orang kayak kita. Gue mau tahu apakah Nggak semua orang we kayak kita. all wanna know. Tapi Mungkin tuh nggak aku ada kali. aku rajin jalan-jalan loh Kak. Tetep rajin Aku loh. suka banget traveling. Jadi tuh biasanya Oke. apalagi pas dulu Covid kan kemana-mana susah. Tapi untung bisa keliling Korea. Jadi sama teman aku kalau misalkan karena kelasnya online juga, Iya. ya wes kita kalau kelasnya cuma ada 1 kita keluar kota jalan-jalan. Pas ada kelas duduk dulu ke kelas gitu. Oke, maksud pertanyaan Bu Cantik gue ngerti maksudnya nggak berfaedah tuh kayak bengong. Bengong gitu loh Kayak kayak hujan. kayak buang-buang waktu di dunia gitu loh. Paham gak sih? Kayak paham kan semuanya. Neng, Teh Cantik, maksud Aing gini, kalau misalnya dia ada kebiasaan kayak gitu, dia nggak akan masuk COC. Bukan kebiasaan, itu kan bukan kebiasaan. Itu kan kayak cuman gue capek. Gue mau kayak gabut dulu kayak Oh, Tapi menghabiskan- aku suka loh Kak. Kalau misal aku tuh suka gabut tapi nggak suka sendiri kalau gabut. Oh. Kayak misalnya kalau sendiri bisa, tapi paling kayak 1-2 hari lah kayak istirahat, I need me time itu udah. Iya, Tapi iya. aku tuh sering nongki-nongki, misal ke rumah temen Iya, iya. atau kita di kafe, kita ngobrol aja yang lama. Tapi secara gak langsung mungkin kayak kalau nongkrong atau apa kan kesana kayak oh itu kurang produktif, tapi kadang bisa produktif loh Kak. Karena Aku kalau setuju. ngobrol sama orang itu tuh kita jadi belajar banyak, gak harus tentang akademik, Ya, bisa ya, ya, tentang ya. orangnya gitu-gitu. Ya, ya, ya. exchanging lah. exchanging Oh. information. You could learn a lot of ini ya, a lot of soft skill ya, Beb. Betul. Soft skill Tapi gitu. tadi kan dia bilang Apa? me time. Me- Gue mau me- tahu beneran me me time. time-nya tuh ngapain gitu. Contoh dulu, Kayak- lu dulu. Contoh kalau gue, ya gue lagi nih Kan me lu time cuma sekarang. nanya dong, jawab coba. Me time gue beneran lagi kayak di toilet bengong. Sumpah itu kan kayak buang-buang waktu di dunia Iya, kan. iya, Kayak, iya, iya. Lo gak ngapa-ngapain ya? Lo ngapain gak? Gitu loh kayak Iya. me time-nya apa? Me time. Kalau lu apa deh? Lu dulu deh. Same. Tuh kan di toilet bengong. Di toilet bengong. Buang-buang waktu kan. No, it's not the buang-buang waktu. I need the bengong time for 15 minutes a day. Or nge-charge. Buat ngecas Setuju. untuk Bener. mengeluarkan diri gue dari dunia ini, karena kalau di kamar tuh bawaannya Pengep gelisah. gak sih? Iya, Ah, bawaannya setuju. gelisah. So instead of walking kayak dia, gue
berdiam diri di kamar mandi sebelum gue mandi ya. Jadi Kamar mandi adalah tempat di mana Yes. banyak ide baru terlahir. betul sekali. Bener So, lagi. do you agree kalau misalnya kamu me time berarti kamu juga harus bengong dan kamu menarik diri dari dunia, atau kamu kebalikannya, kamu harus bertemu dengan dunia? Aku campur. Campur. Kadang tuh sama, tapi aku di kamar gitu. Aku duduk, aku bengong, terus aku mikir aja gitu. Apalagi misalnya sehabis masa ujian Ya. gitu kan, kayak beneran jadi kuda dan capek. Akhirnya kayak aku nggak mau ngapa-ngapain, aku duduk. Udah dengerin lagu bengong. Atau enggak aku tuh suka take a walk, kayak di kampus tuh kan enak banget gitu Ya, buat ya, ya. jalan. Ya udah aku keluar sendiri aja. Kadang nggak pakai lagu, dengerin suara burung gitu lewat. Atau kayak pakai Dengerin suara denger lagu. angin. Iya betul. Terus ada bebek juga banyak di kampus kita kan. Seru Jadi kayak banget. ya udah jalan. Seru banget. Itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh beliau in her leisure time. Tapi kita bisa menjadikan bahan diskusi hari ini nih, Neng. Mengingat kamu adalah seorang Gen Z dan kita adalah milenial. Kadang-kadang kita tuh berpikir mengapa Gen Z itu banyak sekali inovasi-inovasi hobi baru. Kayak sibuk banget gitu ya. Iya, iya. Which we really appreciate Mau. that. Tapi kadang tulang belakang udah gak mendukung. Kayak udah selesai. Kayak Sama aduh. Kak, aku udah mulai jompo. Aduh, Ini karena dia belajar kayak Ini kuda bahaya soalnya. sih Mbak. Kayaknya iya deh, saatnya olahraga ya. Menurut kamu Iya kenapa? lagi. Menurut kamu kenapa especially Gen Z ya punya banyak sekali hobi. Kalau sekarang tuh Lagi ada padel, sport FOMO kan. Sport FOMO, I padel. love that kind of FOMO. Sport FOMO, ada padel, pilates, matcha enthusiast. Oh my God, iya benar. Or ini apa, back charm enthusiast, Ya, ya, apa ya. segala-segala macam. What do you think? Sebenarnya aduh banyak banget sih Kak faktornya menurut aku. Kalau lihat sebenarnya dari judulnya aja udah ketahuan sih kayak in this economy. Yes. Ya bisa dibilang kayak gak semudah zaman dulu lah untuk kita misalnya untuk membeli hal-hal yang besar kayak Oke. rumah atau gimana. Dan itu sebenarnya ada risetnya gitu ternyata. Gimana tuh Bang? Misalnya kayak Coba, di coba. Korea itu ada riset katanya tuh orang Korea tuh yang kaum muda yang anak-anak Gen Z tuh lebih prefer untuk beli luxury goods dibanding untuk nabung beli rumah. Oke. Karena ya untuk nge-save up beli rumah aja tuh udah kayak mau berapa tahun gitu Oke. gue nabung. Jadinya buat leisure time Iya, iya, atau iya. mungkin treat yourself ya mereka membelinya itu dengan hal yang tangible tapi lebih affordable tapi kedapet gitu loh Iya, rasanya. iya. Kerasa gitu, berasa iya, gitu. kerasa gitu. Itu kalau sisi ekonominya ya. Kalau di sisi kayak jadi banyak hobi, aku tuh sebenarnya kerasa banget pas udah lulus. Kalau misalnya kita kuliah atau belajar itu kan kita udah ada rutinitas kan. Kayak ngumpulin deadline, ketemu profesor, astos gini-gini. Tapi kalau udah lulus di luar kita misalnya buat bisnis atau 9 to 5 itu kan gak ada jadwal ya. Bener. Yang harus buat ya kita. Betul. Terus ya banyak Gen Z yang jadi lebih aware. Gue itu siapa sih di luar pekerjaan, di luar Oh, that's a pendidikan. good question. Like what do I like, Ya, what do ya, I ya. want Ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Makanya Iya. karena itu mereka juga dan buat temen tuh jadi sulit kan Kak. Pasti aku aja kerasa gitu loh. Kayak kalau dulu kan mau nongkrong tiba-tiba dateng. Ya. Tapi sekarang kayak mau itu maaf gue belum clock out gitu. Atau misalnya gue sibuk gitu nggak bisa kan. Jadi pasti sekali-sekali aja kan. Iya, Makanya iya. mereka juga crave for community. Oh, Iya. gitu. Oh. Jadi di area sekarang ini ya teman-teman Dixie apa sih? Dixilicious. Dixilicious. It seems like everyone is speeding up. Dude, even the dunia is Setuju. speeding up, It is man. speeding up. Betul. Jadi 2 kali lebih cepat, 2 kali Benar. lebih pesat. Tapi karena kita bergerak 2 kali lebih cepat dan 2 kali lebih pesat, otomatis waktu jadi semakin sedikit, entah kenapa ya. Waktu semakin sedikit, energi semakin sedikit. Betul. Sekarang kita tanya, yuk teman-teman, siapa yang mau ikut aku tanya Safiera? How do you manage your time untuk supaya tidak at least nggak burn out gitu, untuk menemukan celah manajemen waktu gitu. Wah itu suatu hal yang sampai sekarang tuh aku nyari-nyari sih Kak. Oke. Kayak aku tuh nyoba-nyoba berbagai macam hal. Mungkin ada 2 kali ya aku share. Kalau Oke. pertama tuh pasti there's so many things we want to do in life. Iya. Kayak baik banget. Tapi waktu itu cuma 24 jam kan Betul. sehari. Jadi yang paling efektif buat aku ya prioritas. Bulan ini aku mau lebih baik olahraga, ya udah berarti ya aku gak bisa nyisihin waktu buat misalnya let's say hobi masak gitu. Oke. Jadi ya udah aku prioritasin dulu di luar kerja atau gimana. Aku akan banyakin olahraga. Yang prioritas sih pokoknya kayak pas kuliah pun juga tugas-tugas yang berat dulu. Yang kedua adalah
Korea itu kan identik dengan ada tuh nama phrase kita sebut pali-pali. Mungkin kalau kakak Pali-pali. nonton kayak drama Pali-pali. pernah denger gak sih? Pali-pali. Pernah denger. Oke. Pali-pali tuh akhirnya cepat. Beneran society-nya tuh secepet itu sampai cepet itu. Jadi kayak mau di kuliah, mau di pelajaran, mau sesimpel kakak ke subway gitu naik kereta. Oh tuh orang susu semua. Aku sampai kayak yolo pelan-pelan gitu. Dan aku kadang diam gitu loh kayak guys. Aku sejujurnya Pelan-pelan. belum pernah Slow down, people. belum pernah ke Korea ya, tapi waktu aku ke Singapura itu perasaanku pun Kerasa banget ya. insecure gitu, apalagi kalau aku ke Korea, Beb. Apalagi kan Indo kan kita kan agak nyantai Banget. gitu kan culture-nya kayak chill. kalem aja bos. gitu Bener. kan. Iya jadi Iya. karena itu gimana ya I can't change the system ya I have to play with the system. That's actually gitu. good. Catat. Jadi akhirnya ya dari misalnya sehari-hari apa-apa aku nge-packing suatu hal yang praktis. Jadi apapun kayak aku gak harus ngabisin waktu di yang perintilan-perintilan lah kayaknya kayak gitu aku biasanya. Okay. That's actually a good advice ya. If you cannot change the system, you have to play with the system. Asik, masuk banget musik. terus nggak ada musik. Tapi menurut gue karena agak relate sih gue karena kalau misalnya setiap weekend gue tuh sebenarnya sering ke Jatinangor kan. Oke. Terus kan itu lumayan What do you do in Jatinangor? Explain. Golop. Dia Cakep. selain ibu seorang atlet juga dia di Lakukan Kak, Amin. kasih paham. Ya dan Allah. seorang musisi juga. Amin. Terus Iya jadi kan gue sering huru hara nih karena kayak laki guanya juga melakukan sesuatu yang harusnya gue melakukannya untuk dia gitu kan. Oke. Terus akhirnya harus kayak semuanya nih harus praktis nih karena gue harus ngejar wush. Oke, wush. Jadi semuanya tuh harus cepet tapi gue gak punya waktu kan. Jadi gue sekarang hacknya adalah yang paling penting gue harus membawa tas mandi gue. Dan isinya Oh, prioritas itu, lo adalah tas mandi. gue itu tas mandi. Apa sih Kak yang ada di tas mandi Kak? Ya banyak peralatan saya kayak toothbrush ya kan, cuci muka. Terus abis itu ada sabun laki gua kalau nggak pakai itu tadi dia marah gitu kan. Oke, Jadi kayak saya ini semua udah harus lengkap di situ. Jadi hack gua adalah itu ada di depan kamar gua selalu. Kalau gue unpacking itu selalu ada di depan kamar, ada di atas koper gue. Jadi kalau misalnya gue udah packing kayak udah langsung di situ. Tapi paham nggak? sama sih, aku juga pasti udah nyiapin tas atau kalau ada tas yang isinya tuh pasti harus ada itu semua. Ya Oke. kan? Coba, I wanna check your tas tempur for today. Bag Yes, tempur. sebenarnya Bag tempur, what's in your talking bag? about tas tempur, aku juga ini juga salah satu tas tempurnya. Basically tasnya gue suka Tas tempur lagi. lu coba Tas tempur ini, tuh- apa ini? ini lu tau gak tas tempur gue tuh segede koper Tas tau gak? tempur Luggage. mandi gue masih 7 kilo. ini karena girly girls aja. Oh, girly Jadi ini girls. yang Oke, essentials. oke. put ya. Put it here. Biar cocok outfitnya kan. That's Tapi Gen kan Z yang code. penting isinya kan tetap yang macam-macam tuh kan tuh. Oh iya, ada apa Ungu-ungu aja gitu sih? kan. Ada apa aja sih? Ada apa aja sih? Dulu sih sebenarnya pas kuliah ya saya mah apa? bawanya backpack. Tapi kan sekarang girly girl Fashion. laptopnya ditinggal dulu Bener. guys. Jadi kalau misalnya aku, hi everybody, welcome. I'm Safira Putri and welcome to This Is My Bag. Apa aja sih yang ada di tas kamu dan apa ini gantungan-gantungan yang di depannya? Sebenarnya baik banget. Kita mulai dari dalamnya dulu ya. Oke. Pastinya HP ya. Oke. HP. Oke. Bahkan casing HP ku itu kayak ini semua yang aku inginkan bisa saya dapatkan gitu kan. Oh gitu. Wow. But in Dengan cara Korean. halal ya guys by the way. Amin. Terus pastinya ada charger, Oke. chargeran. Oke. Apalagi ini ada earphone. Oke. Penting. Terus Sejauh ini masih sama ya isinya iya, ya? ada dompet. Oke. Udah gitu-gitu sih. Terus parfum girly girls. Terus mungkin yang aku suka tuh ada My Bag Charms. Ya, Let apa me ini? tell you about it. Apa? Coba. Iya. What is this? Ini What tuh is this? kelinci-kelinci. Oh, ini ada pantatnya, sorry banget. Soalnya Tapi nggak bener. salah. Tapi nggak salah guys. Memang kan kelinci memang ada ya. What is ini that? mungkin ini bag charm bisa. Tapi ini sebenarnya spill dikit. Tadi nyadar gak sih Kak, aku gak nyebutin lipstick apa-apa Oke, make up. oke, Padahal oke, kan oke. kalau girly girl selalu Oke. bawa touch up Nah, kan. yeah, that's Ini true. tuh itu bisa jadi lipstick, eyeshadow, sama blush. Say 3 in 1. Iya, Coba, ini coba. tuh nah kalau aku nih aku pakai yang dari Sini, Emina. sini. Oh, thank you. Ini tuh yang dari Emina, dia tuh ada bouncy tint 3 in 1 guys. Jadi tuh ini kalau di dalam Kayak joki ya Beb? ada make
you know Joki. Ada make up potnya, ada kacanya. Terus ini tuh gampang banget. Ini mohon maaf ya ada finger saya karena kan saya pakai ya. Oke, Beb. Jadi tuh ini literally kakak tuh tinggal apply. Bisa lipstick, Bagus bisa warnanya. blush, bisa eyeshadow. Soalnya kan kalau bawa semuanya kan berat repot. make up pouchnya. Terus aku ketemu ini kayak You changed my life, Emila. ya, dan dia tuh kayak bisa jadi back charm. Ini Gemes tuh banget. lucu banget. Iya bisa dihias jadi back charm. Jadi terus ini masuk banget kan. Ah. Jadi nggak kelihatan kayak dia udah kayak nyatu aja gitu loh. Lucu banget. Can we try dong? Can we try? Aku tahu kakak kayaknya akan suka. Jadi aku tuh udah Yes. nyiapin saudaranya ya. Ya, boleh kak tolong. Iya. Dapat back charmnya juga. Yes. Gue seneng banget Aku lagi mau dapet back charm. bisa langsung kakak buat nih. Coba kita kalau kakak buka gampang banget sih buka. Coba lo dulu. Mana ya? Aku taruh kuping kali. Kan? Astagfirullah. Pikir dulu gue mau taruh di mana. You can put it Bisa di itunya kak langsung di blushnya. Bisa di blushnya langsung. Itulah ketika kau menggunakan 20% dari otak. Thank you. Ini dong shade-nya dong. Apa aku punya teman Oh, iya. pintar? Shade-nya dong, shade-nya dong. 1, 2, 3 tolong. Ih, kebayang gak sih kalau misalnya kita ikutan COC meledak kali ya? Enggak, gue gak akan di-invite. Gue mau banget. Bukan karena gimana-gimana, gue anaknya panikan banget sumpah. Gue pakai enggak, gue buyar semua yang enggak gue. Tapi jujur panikan Gimana? sih yang emang kayak gitu tuh bukan main akademik gitu aja, tapi beneran mental. Mental gue Karena weak, guys. satu Indonesia nonton guys. Kalau kamu, aduh gimana ya pressure-nya gitu, sampai sembelit gitu. Ini I do not okay. kamu ngumpul lagi di sini sambil dia nge-share gitu. Aku mau ngobrol sama kamu. How do you Kasih lihat dulu ini apa? Ini namanya Kakak shade yang mana tuh kak? Peach Fluff nomor 5. Oh kalau aku soalnya pakainya tuh yang nomor yang berry mousse. Yang itu bagus juga lagi. Iya ini aku suka soalnya dia tuh kayak very tinted red. Oh, Iya, it's also, tadi. it's very important. UV protect. Aduh, mau sampai muncrat gue. What is your shade, Oh, number 1. What? Ini Ginger dong. Cloud. Nah Ginger cakep. Cloud. Nomor? Nomor 01 dan Oke. dia ada UV protectionnya. So it's very important for our skin. Very nice ya. for me golfing. Iya, because Soalnya dia juga ada 6 shade kak. Jadi bisa Oke. pasti lo misalnya mau golfing mau yang kayak warna pink cerah Iya, itu pink ada. semuka-muka bisa. Tapi kalau mau agak lebih party mau meeting gitu loh. Mau agak yang lebih hot gitu ntar bisa pakai Mau shade lebih kayak aku. chill gitu ini kan. yang lebih dark ya. Ini yang lebih dark kayak gini kak. Oh, Terus gitu. kayaknya aku suka tuh dia kayak aduh gimana ya blendingnya tuh bukan, gak bukan, rempong bukan, gitu bukan. loh. Gue mau review. Nah coba kak Mau gimana review. rasanya Karena dipakai. kelihatannya nih ya. Dia halus, gue sayang mau pegang. Tapi sama sih kak aku juga. Kok empuk? Iya kan enak. Kayak marshmallow. Tahu deh vokaler. Kocak. Bagus banget. Gue boleh coba di pipi gue gak? Boleh. Gas. Karena gue ngerasa blush gue hari ini aneh. Kecil banget. It's very pigmented. Be careful. Oh man, oke. Jadi hemat juga sih kak is untuk cute. kantong kayak para perintis gitu kan. Kantong para perintis. Betul. Tepuk tangan untuk para perintis yang ada di sini. Karena gue anaknya suka mager makeup. Jadi menurut gue praktis untuk gue karena kayak buat eyeshadow, buat lipstick, Betul. buat pipi, udah semuanya udah termasuk ya. Jadi ini susah buat saya yang repot hidupnya. Kayaknya yang plus aku suka kenapa aku selain memang praktis sih itu sih kak. Aku kan gimana ya kan kadang tuh suka mikir kan kalau pakai yang krim gitu takut ngegeser complexion gak sih. Jadi aku tuh agak picky memang kalau Oke. milih blush. Cuma pas aku coba ini kayak kayak aman-aman aja gitu loh. Kayak Aman dia ya? malah That's cute. nyampur gitu ya That's kan. cute, ya, cutie, cutan. cutie. Cutan. Cuter. Cuter. Cutan. Aku suka warna ini. Ini buat aku kan? Iya dong. Boleh. Ini buat saya Ini kan? charmnya bisa kakak itu loh. Ini kayak itu kan ada ujungnya tuh. Bisa kakak tancepin jadi bisa jadi tas kayak aku gitu. Mau. Nih. Kakak tinggal taruh di ujung. Coba lihat dong. Langsung lupa kan lagi podcast. Baru banget Beb masih ada kilau pabrik. Betul. bagus Kalau punya yang saya itu? udah agak dicolek-colek mohon Iya maaf masih ada ya. kilau pabrik. Mau semua shade
Sabar, lu Ngakak. gantian bisa megangin mic gua. Bener, nggak? sorry. Iya. Jadi ini tuh thank you very much. Thank you. Untuk shade-nya ini agak mauve ya, karena kulit aku tuh lebih dark daripada mereka berdua. So let me try it for my lips. Kurang banyak dong. kurang Batak aku iniannya. Kayak gini lah. Sayang Kayak kan. gini kan. Cakep. Kasih paham gak? God damn. Nungguin ya. Cepet review, gue nungguin review lo. Ini ASMR gitu ceritanya. Kau tahu kan kenapa aku nggak jadi beauty influencer? Karena aku nggak bisa bagi otakku untuk satu ngomong, satu ini apa, ya apaan lah namanya inilah. Ini taruhnya di mana sih? Ini di gini Kak. Coba saya pegangkan. Aku juga gak bisa multitask ya, mohon maaf ya. Ini kan ada ujung. Aku tidak percaya. Apa itu? Ini gini Kak, gampang. Tinggal ujung aja. Cutie. Terus dimasukin deh. Melatih apa namanya? Kesabaran, Motorik. Betul, motorik. Aku mau ketemu sama orang tua kamu deh. Nih. Caca. Mas. Let me see. Yes. Oh my god, thank you. Udah deh, tinggal dicantolin. This is Gua so mau- Gen Z coded. Mau minta tolong, Boleh Kak. tapi malu. Beneran di swatchnya banyak ya? Oh, mikir ke Syafira. Ampe crack gitu gak sih lo nyongkelnya? Karena teksturnya very squishy, Soft and dan squishy. marshmallow, dan ternyata pas di bibir tuh nggak yang bleber gitu loh. It's very genius. Kayaknya yang punya Mina juga panitia COC. Jangan-jangan? Jangan. Karena aku nanya, Kak ini siapa nih yang buat soal? Kok tidak ada belas kasihan gitu kan? Jangan-jangan ada. Kayaknya yang bikin soal COC yang bikin SAT deh. Susah banget. Nah, maaf ya kurang sabaran jadi belum Nggak masuk. apa-apa. Hati-hati rok kamu putih. Aman. Aman aja, Beb. Nih. Come Oh, on. udah. Oke. Tada. Tada. Oh my god. Selesai. And it suits my finger with my rings, right? Yes. Tuh Gue kan. kenapa gak? Tuh kan. Astagfirullah. Serangan Bukan. tolol ini balik lagi. Tuh kan. Tada. Lucu banget sih ya. Jadi ini bisa kamu taruh dimanapun ya, Dixilicious, karena ini bisa kamu pakai untuk lipstick, blush on, eyeshadow. Itu loh. Everything. Iya, trendy loh. Siapa sekarang di Korea tuh kayak naruh perintilan di celana, Kak. Oh gitu. Iya, jadi kayak itu fashion gitu. Jadi kayak bisa Fashion pakai statement. jeans. Terus Kayak kan ada tempat belt. Ditaruh bukan belt ini ginian. Oke, kita ikutin. Beneran itu rame banget sekarang di Korea. Nggak tahu kenapa ya. ikutin. Mungkin kita coba ikut Kalau aja. di sini kan yang rame taruh kunci mobil, Beb, sini nih. Iya. Ya Kok takut ya, Kak? Keluar gitu. Copet gitu. Kayak Ah, gitu. sumpah. Aku loh takut loh. Oke, jadi thank you for sharing what's in your bag ya. Yes, What's in your bag. thank you. Untuk sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi kita hari ini. Aku mau tahu tips kamu untuk taking a break, karena untuk beberapa Dixilicious di sini menganggap hustle culture atau apa namanya working too hard itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah pride. Kadang kita lupa untuk beristirahat. Gimana menurut kamu? What is your advice? Menurut aku gimana? Aku selalu bilang kan disiplin itu penting, Iya, work iya, hard, iya. work smarter sih. Iya, 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 itu iya. penting. Cuma tuh sebenarnya ada gitu. Kayak aku sendiri misalnya kerja keras, tapi ada titik di mana aku mau seberapa pun aku taruh effort, itu ya mentok di situ karena oke. ya kecapean. Oke. Atau kalau misalnya anak-anak tech komputer gitu kan suka begadang, aku nggak bisa begadang by the way. Oke. This body is not built for computer science. Aku pasti Oh, tidur ya? banyak. Oke. Pasti aku makanya selalu mulai early. Oke. Aku cari cara lain. Oke. Tapi kenapa aku sadar aku harus lewat kayak gitu gara-gara aku tuh lebih produktif
kalau misalnya aku istirahat dibanding aku mikir Menahan. nambah 1 jam tuh nambah produktif. Itu nggak equal kayak gitu. Bisa aja kita di masa kita optimal tuh bisa nyelesain soal misalnya lebih banyak dalam 1 jam dibanding kita 3 jam berturut-turut gitu. Kan gak ada yang tahu ya. Makanya aku tuh ini sebenarnya note to self sih Kak. Karena Oke. tuh dulu SMA tuh aku kayak beneran takut kan mau masuk kuliah, takut beasiswanya dicabut ya kan, takut gak bisa kan ya pulang Ngerepotin ya. negara, Beb. gitu kan. Bisa gitu kan. Jadi kayak ternyata perlu kita balance gitu. Ya. Kapan titik kamu udah kalau udah merasa capek, udah merasa apa, mending take a break dulu, istirahat. Aku yakin kalau bounce back lagi tuh malah jauh lebih produktif. Betul. Beneran, work smarter not harder. Dan kalau mulai, walaupun masih baru lulus sih, adalah kesehatan tuh yang paling berharga sih. Oke. Kayak kalau misalnya if you don't have you would have like 99 problems, but kalau kamu misalnya nggak ada kesehatan, you would only have one. Ya. Ya itu cause you can't do anything gitu kan. Jadi mungkin gak kerasa sekarang pas muda, tapi banyak orang bilang ya nanti pas udah tua kerasa tuh kecapean, maksa diri atau gimana. Pastinya disesuaikan masing-masing karena cara orang kan beda-beda Ya, gitu. Jangan Iya. dipaksa-paksa. Jangan kau juga ikutan pressure karena temanmu udah mulai padel jam 3:30 pagi. Setuju. Jangan udahlah, nggak apa-apa kalau Nggak kau memilih apa-apa. untuk tidur 2 jam lebih lama. It's Betul. okay. It's okay. Tapi iya banget It's lagi okay. banyak yang lagi Itu beneran ke-pressure. sampai 3:30 gitu. Iya 3:30 untuk pedal 4:30 gitu misalnya. Atau ngelihat teman-teman kamu yang badannya sudah mulai jadi di gym, di maraton, di pilates. Itu teman-temanku banget di It's sana. okay, it's Oh okay. iya. Mereka tuh beneran gatseng Kak. Kayak olahraga pun tuh setiap pagi nge-gym. Ada yang setiap berapa minggu tuh berenang. Aku tuh ditarik kayak. I love Fir, this culture. Lo jangan jompo Fir, ayo ikut. Akhirnya ikut. Nah, Tapi sumpah 2 minggu suka kemudian banget. hilang gitu kan. Suka banget lagi lingkungan-lingkungan kayak gini. Suka, aku pun juga suka. Tapi kadang kalau misalnya kita tuh terlalu menekan gitu, kamu juga harus work smarter and play harder. What did you say? What I forget? Work hard, Yeah. play hard. Tapi hard dalam arti yang smart. You play the system. You play the system. Jangan keras-keras otherwise. tapi iya. Jadi kayak ya masing-masing orang kan beda ya. Jadi Gitu Begitu. Say. Kenapa guys. pegang tangan gue mau nyebrang? Ingat ya. maju lah. Kenapa? Kenapa? Ingat, it's Ingat a apa? good advice. I know. Work It's really- harder than before. Mm-mm. Last Oke, request. girl. Apa tuh? Menutup perbincangan Oh my God. dengan bahasa Korea. Korea. Oh my god. Let's go. Takut Why terbelit. oh my god and why takut? Apa ini? It's Takut your terbelit. daily langwangi. 네, 그럼 지금까지 사라 언니랑 잔디 언니랑 이렇게 딕시 팟캐스트에서 나왔고요. 제가 너무 즐겁고 너무 웃겨가지고 제가 진짜 즐거웠어요. 그럼 감사합니다. 좀 다음에 더 봐요. 감사합니다. Thank you.